Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan lingkungan dapat memengaruhi respon imun adaptif, terutama kemampuan sel T dan sel B dalam respon vaksinasi COVID-19? Pada buku imunologi pada COVID-19, disebutkan seringkali respon imun non-spesifik yang didapat saat lahir dan terjadi pada beberapa jam pertama infeksi tidak cukup mengatasi patogen sehingga penyakit terjadi dan tubuh harus menyembuhkan diri dengan mengaktifasi respon imun adaptif melawan patogen penyerang. Respon imun adaptif dimediasi oleh sel limfosit, terjadi dengan cara aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi bermacam-macam sel limfosit melalui AMI atau antibody mediated immune response atau CMI, cell mediated immune response, menghasilkan pemusnahan patogen penyerang. Nah, perubahan lingkungan dapat memengaruhi respon imun adaptif dengan berbagai cara, tergantung pada jenis, durasi, dan intensitas perubahan tersebut. Respon imun adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh yang spesifik dan memiliki memori terhadap patogen tertentu. Respon imun adaptif diperankan oleh sel limfosit T dan B yang dapat mengenali dan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang berasal dari patogen. Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi respon imun adaptif antara lain, yang pertama, polusi udara. Polusi udara dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada saluran pernapasan yang merupakan pintu masuk patogen seperti virus COVID-19. Polusi udara juga dapat mengganggu fungsi sel-sel imun seperti sel makrofag, sel dendritik, dan sel alveolar yang berperan dalam mengenali dan menangkap patogen, serta menyajikannya kepada sel limfosit T dan B. Polusi udara juga dapat mengurangi kadar vitamin D yang penting untuk menjaga keseimbangan dan regulasi sistem imun. Yang kedua, stres. Stres dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang dapat menekan respon imun adaptif dengan cara menghambat proliferasi dan diferensiasi sel limfosit T dan B, mengurangi produksi antibodi, dan meningkatkan risiko infeksi dan inflamasi kronis. Stres juga dapat mempengaruhi perilaku kesehatan seperti pola tidur, asupan nutrisi, dan aktivitas fisik yang berdampak pada sistem imun. Kemudian yang terakhir, suhu. Suhu lingkungan yang ekstrim, baik terlalu dingin maupun terlalu panas, dapat mempengaruhi respon imun adaptif dengan cara mengubah aktivitas dan distribusi sel-sel imun, serta mengganggu homeostatis tubuh. Suhu yang terlalu dingin dapat mengurangi kemampuan sel-sel imun untuk bergerak dan berfungsi, serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran pernapasan. Suhu yang terlalu panas dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan, serta mengurangi produksi antibodi. Pada jurnal perbedaan jumlah limfosit pada tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin dosis lengkap dengan yang tidak menerima vaksin COVID-19 di RSUD Aceh Singkil yang bersumber dari jurnal kesehatan Scientific Meditory, dikatakan bahwa pemberian vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap, tubuh manusia akan merespon dengan memproduksi limfosit T dan limfosit B yang spesifik untuk mengenali dan membentuk antibodi COVID-19. Pada tubuh yang belum mendapatkan vaksin, saat ada virus dan bakteri yang masuk, kadar sel darah putih akan meningkat karena neutrofil bertugas melawan benda asing tersebut. Pada kondisi tertentu, virus dan bakteri akan menyebabkan sakit atau peradangan. Sedangkan saat tubuh menerima vaksin, sel darah putih juga meningkat karena membentuk kekebalan tubuh atau antibodi. Akan tetapi, peningkatan jumlah sel darah putih pada tubuh yang menerima vaksin lebih rendah dibandingkan saat melawan virus atau bakteri dalam tubuh. Dari uraian di atas, setiap orang yang sudah divaksin tidak menutup kemungkinan atau masih memiliki peluang untuk bisa tertular virus COVID-19. Namun dengan adanya vaksin, maka potensi seseorang untuk bergejala atau jatuh sakit dengan kondisi parah ketika tertular virus corona dapat dikurangi.